Albertus Jacinto Sasalang. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang penuh banyak potensi, namun karena itu juga ia menghadapi berbagai tantangan yang semestinya harus dihadapi. Adapun beberapa tantangan atau isu yang perlu kita diskusikan pada hari ini berkaitan dengan korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, proxy war, dan kejahatan komunikasi massa seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu-isu strategis ini mengancam kemajuan bangsa. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia sendiri kita bisa melihat bahwa korupsi sering muncul dalam proyek-proyek besar seperti yang kita lihat misalnya dalam kasus IKTP. Di situ kita bisa melihat bahwa triliunan rupiah hilang akibat korupsi ini. Dan hal ini sangat merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Korupsi muncul karena kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, dan mentalitas egois yang selalu menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Oleh karena itu, apa solusi yang harus kita bangun? Kita harus membangun sistem yang transparan yang melibatkan teknologi seperti e-government ataupun melalui pengawasan yang lebih ketat, khususnya berkaitan dengan proyek-proyek strategis yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba menghancurkan generasi muda Indonesia. Jaringan internasional yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia dan peredaran gelap ini telah merusak banyak keluarga. Mengapa hal ini terjadi? Narkoba menyebar karena lemahnya pengawasan khususnya di jalur-jalur perbatasan dan adanya permintaan besar dari dalam negeri, terutama di kalangan anak muda. Selanjutnya ialah terorisme dan radikalisme. Serangan terorisme Indonesia sudah banyak terjadi, misalnya kasus bom Bali ataupun kasus yang terjadi pada Tamrin 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman teroris itu sangat nyata dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Terorisme tumbuh dari ideologi radikal yang menyusup melalui kelompok-kelompok kecil. Faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan serta ketidakadilan bisa menjadi pemicu berkembangnya radikalisme ini. Maka program deradikalisasi yang lebih kuat, peningkatan dialog antar kelompok masyarakat, serta pemberian akses ekonomi dan pendidikan yang lebih luas akan membantu agar kecenderungan ini dapat bisa ditekan. Yang berikutnya adalah pencucian uang atau yang bisa kita kenal dengan istilah money laundering. Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul uang yang haram. Di Indonesia, banyak kasus pencucian uang itu terjadi. Uang hasil kejahatan disalurkan melalui bisnis legal untuk menyembunyikan jejak-jejak dari mana uang itu berasal. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap transaksi keuangan dan kurangnya kesadaran hukum itu sendiri. Maka solusi yang bisa kita ambil ialah kita harus mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memantau transaksi-transaksi keuangan yang sangat mencurigakan. Yang berikut adalah proxy war. Proxy war terjadi ketika negara atau kelompok lain menggunakan pihak ketiga untuk memperjuangkan kepentingannya di Indonesia. Bentuknya bisa berupa perang ekonomi, perang budaya, atau politik. Contoh nyata adalah infiltrasi asing melalui jalur investasi yang ternyata kedepannya dapat membawa agenda-agenda yang tersembunyi. Hal ini terjadi karena lemahnya kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan adanya intervensi asing yang sangat tinggi yang dapat memanfaatkan celah di dalam negeri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kejahatan media komunikasi. Kejahatan ini dapat berupa cybercrime, hate speech, ataupun hoax. Kejahatan digital muncul karena minimnya literasi digital di dalam anggota masyarakat dan kurangnya regulasi yang tegas khususnya bagi pemerintah di dunia maya. Akhirnya semua persoalan besar ini semuanya bermuara pada satu akar, yakni hilangnya kesadaran moral dan integritas sebagai bangsa Indonesia. Solusi utamanya bukan sekedar regulasi dan tindakan tegas yang diambil pemerintah, tetapi kita harus mampu berbenah diri, kita harus merevolusi mental kita sendiri yang dimulai bukan dari orang lain tapi dari diri kita.